cirinya mahabbah, hakikatnya mahabbah adalah rasa asyik bersamanya. Nikmat kalau dekat Allah terus itu. Kita awali dulu dari mengenal tokoh kita ini. Pelan-pelan ya, enggak apa-apa. Kalau materinya, ya karena 1 bulan ini kita membahas materi mahabbatullah, mungkin sedikit-sedikit nanti ada materi yang sama di antara tokoh-tokoh yang kita angkat malam hari ini. Ya karena memang substansinya sama. Hanya saja kita perkaya dari berbagai perspektif tokoh sufi. Semoga ada di antara tokoh-tokoh yang kita angkat bulan ini yang menyentuh dalam tanda petik, yang menyentuh hatinya teman-teman untuk bergerak ke arah yang lebih substansial dalam hidup ini. Baik, nama lengkap beliau sekaligus gelarnya adalah Syekh Tajuddin Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari As-Sazili. Nama As-Sakandari ini menunjukkan beliau lahirnya di Iskandariyah, Mesir, tahun 1250. Nanti beliau meninggalnya di Kairo tahun 1309. Jadi ya, beliau ini memang sejak kecil dari keluarga ulama, meskipun di disiplin ilmu yang berbeda. Beliau ini salah seorang tokoh utama dalam thariqah Saziliyah. Makanya itu nama beliau yang belakang kan ada kata-kata As-Sazili. Jadi beliau ini 3 tokoh utama dalam thariqah Saziliyah. Selain Syekh Abu Hasan As-Sazili dan penerus beliau Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Nah, Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini nanti gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ini orang ketiga, orang besar ketiga dari tradisi thariqah Saziliyah. Di Indonesia kan thariqah ini juga populer, masyhur. Nah, Syekh Ibnu Athaillah ini saya bilang tadi ini keluarga ulama. Hanya saja kakek beliau ini ulama tapi bidangnya bidang fikih. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini awal-awal karir keulamaannya itu mengikuti kakeknya ini. Jadi beliau kuat di fikih. Sampai nanti ketemu guru beliau yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Setelah itu baru beliau geser ke tasawuf. Sampai nanti dari Iskandariyah pindah ke Kairo, di sana beliau memuncak kesufiannya dan juga kealimannya. Beliau aktif nulis termasuk kitab hikam. Malam hari ini kita belajar tentang mahabbatullah menurut Syekh Ibnu Athaillah ini dari kitab hikam. Jadi seperti kita belajar Syekh Abdul Qadir Jailani minggu lalu, malam hari ini kita belajar kitab hikam secara tematik. Kita pilih tema-tema yang relevan dengan mahabbatullah atau cinta ilahiyah. Kita lihat dulu ya, gaya berpikirnya, cara berpikir sufistiknya Syekh Ibnu Athaillah ini sebelum masuk ke gagasan mahabbatullahnya. Jadi tasawuf ini agar bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang, para sufi merumuskannya dalam kitab-kitab, meskipun hakikatnya dunia tasawuf itu kan dunia, kalau bahasa filsafatnya eksperiensial, dunia pengalaman, harus dijalani, harus dialami. Baru kemudian pengalaman ini oleh para sufi, para wali diterjemahkan melalui kitab-kitab, naskah-naskah, ajaran-ajaran dan lain sebagainya. Mungkin ada yang tanya, Pak, ini kan ngaji filsafat, kok temanya tasawuf? Kan beda, Pak. Tasawuf dengan filsafat. Ya, secara substansi ontologisnya kalau bahasa filsafat beda. Tapi sebagai disiplin yang diajarkan,
tentu saja tasawuf punya level-level berpikirnya sendiri, punya cara nalar, cara berpikir sendiri. Loh, ini yang kita angkat. Ya ada banyak bidang-bidang yang bukan filsafat tapi dibahas secara filsafat. Sebagaimana tasawuf ini. Para sufi juga ketika menjelaskan gagasan-gagasan filosofis banyak meminjam cara ekspresi bernalar dan menjelaskan sebagaimana para filosof. Jadi di level itulah kita ada. Makanya sering saya bilang, ya ini nilainya nilai belajar, kita pahami pola-pola berpikirnya, gaya filsafat. Baik, kita lihat ya cara berpikir sufistiknya Ibnu Athaillah yang nanti mungkin berbeda dengan para sufi yang lain. Yang pertama, khasnya Syekh Ibnu Athaillah adalah tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Bahkan tuntasnya tanggung jawab duniawi itu memudahkan orang untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai orang lupa tanggung jawab keduniaannya, terus fokus akhirat saja, akhirnya amanat-amanat keduniaan merepotkan orang lain. Yang mengkritik kalau ada orang kok hidupnya di masjid, terus keluarganya tidak diberi nafkah misalnya. Itu kan Rasulullah dikritik. Nah, Syekh Ibnu Athaillah juga begitu. Ya, tasawuf bukan berarti meninggalkan tanggung jawab keduniaan. Ini yang pertama, gaya beliau. Jadi sufi tidak harus kemudian lari dari amanah, tidak mengabaikan syariat. Jadi syariat adalah salah satu kendaraan kita untuk dekat dan menuju Allah. Syariat adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka tidak mungkin kalau ada orang mengklaim dirinya cinta pada Allah, ingin dekat dengan Allah, kok mengabaikan syariat. Yang ditunjukkan langsung oleh Allah untuk kita bisa dekat dengannya. Ciri kedua, maka gagasan-gagasan Syekh Ibnu Athaillah ini sering ada yang menyebutnya ini tasawuf yang tidak ekstrim. Kan ada tasawuf itu yang coraknya sampai meninggalkan dunia sama sekali, bahkan ada yang dikritik beberapa sufi yang punya gagasan meninggalkan syariat. Nah, Ibnu Athaillah tidak masuk dalam kelompok itu. Ciri kedua. Ciri ketiga sangat ditekankan oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah zuhud. Zuhud ini makna umumnya yang dipakai juga oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah mengosongkan hati dari selain Allah. Jadi zuhud ini dalam pandangan Syekh Ibnu Athaillah itu berarti bukan kok serta-merta meninggalkan dunia, bukan kok zuhud ini kemudian tidak ngurusi dunia, tapi hati kita tidak terpaut, tidak terpancang pada dunia. Jadi mengosongkan hati dari yang selain Allah. Termasuk selanjutnya itu tidak bergantung pada harta dunia. Itu cirinya yang keempat. Jadi mengosongkan hati dari yang selain Allah dan tidak menggantungkan hati pada dunia. Ini penciri utama gagasan tasawufnya Syekh Ibnu Athaillah. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di titik makomat-makomat menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, menurut Syekh Ibnu Athaillah, makomat atau tangga-tangga yang harus kita daki menuju Allah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 puncaknya, yaitu mahabbah.
Jadi ini bagi para salik, orang yang berjalan menuju Allah, mari kita daki tangga-tangga ini. Ya, para sufi biasanya punya rumus sendiri-sendiri tentang tangga-tangga ini. Nah, kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah, ya tangganya 9 ini puncaknya mahabbah. Jadi mahabbah ini ada di strata paling tinggi. Diawali dari taubat. Ini kalau yang awal ini biasanya sama, hampir semua pakai taubat. Kemudian dilanjutkan zuhud. Jadi setelah bertobat, berzuhud. Berzuhud itu berarti melatih diri agar tidak jatuh cinta dengan dunia. Kalau sudah bisa zuhud, sabar. Biasanya kan orang zuhud itu kendalanya banyak, ujiannya banyak, godaannya banyak. Maka makom sabar jadi level selanjutnya. Kalau sukses zuhud dan mampu bersabar, ada makom satu level lebih tinggi, yaitu syukur. Rasa terima kasih kita, rasa pujian kita yang sepenuhnya kita persembahkan untuk Allah. Alhamdulillah, ya Allah, aku masih Engkau izinkan untuk meniti jalan menujumu. Melalui taubat, aku kuat zuhud dan mampu bersabar. Nah, kalau sudah nyampe makom syukur, itu kemudian naik ke makom khauf dan roja. Ini dua makom berturutan. Diawali dari khauf. Kita merasa takut, tidak berani sembrono lagi menjalani hidup ini. Kita hati-hati agar tetap fokus perjalanan menuju Allah, tidak melenceng kemana-mana. Wong sudah berjuang sejak tobat, zuhud, sabar, dan kita syukuri, ya kita terus hati-hati. Makanya ada khaufnya, biar tidak sembrono. Tapi juga khaufnya jangan terlalu besar, biar tidak putus asa. Di situ ada roja. Kita penuh harapan pada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah membimbing kita, semoga Allah nuntun kita, melindungi kita, dan lain sebagainya. Ini namanya roja. Kalau sudah mampu roja dan khauf dan syukur, sabar, zuhud, taubat, ada satu level lebih tinggi, yaitu ridho. Jadi naik satu level di ridho. Ridho itu berarti kelegaan kita untuk menerima apapun situasi yang menimpa diri kita. Ini namanya makom ridho. Kemudian naik satu lagi di atas ridho, yaitu tawakal. Kalau tawakal itu kondisi jiwa kita yang mampu memasrahkan segalanya kepada Allah, itu namanya tawakal. Kalau ridho itu coraknya pasif, dalam tanda petik, kita terima apapun situasi, kondisi, takdir yang diberikan pada Allah. Kalau tawakal ini ada unsur aktifnya. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan, kita pasrahkan hasilnya pada Allah. Setelah yang terbaik kita jalankan, kita kembalikan semuanya pada Allah. Nah, ini namanya tawakal. Nah, pada akhirnya kalau orang sudah mampu ridho dan mampu tawakal, dia akan sampai pada mahabbah. Jadi munculnya rasa cinta kepada Allah. Ya karena sudah mendekat pada Allah sejak taubat, zuhud, sabar, syukur, khauf, roja, ridho, tawakal. Pada akhirnya pasti mahabbah akan lahir. Nah, ini makom yang paling tinggi.
Di beberapa ulama sufi yang lain, mahabbah ini tidak di makom, tapi adanya di akhwal. Diasumsikan ini anugerahnya Allah. Tapi di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah yang An-Nunir fi Isqatit Takbir, ini mahabbah ini masuk bagian makomat. Berarti ya kita harus berusaha menumbuhkan rasa cinta pada Allah. Makomat itu kan semakin ke atas semakin sulit. Nah, memang menumbuhkan rasa cinta itu kan tidak mudah. Kita ini manusia yang gampang terdistraksi oleh hal-hal duniawi. Kita manusia yang sulit tawakal. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu kita matok target. Kalau targetnya tidak terpenuhi kita kecewa. Sulit kita tawakal. Kita juga sulit ridho. Kita sering mengeluh, sering protes, sering komplain. Kita sering tidak seimbang antara rojak dan khauf. Kita tidak sabaran. Kita mudah tergoda oleh dunia, tidak zuhud, dan kita lupa untuk tobat. Ini kan tangga-tangga ini menunjukkan kesungguhan kita. Nah, kalau orang sudah melakukan 8 tangga sebelumnya, ya kemungkinan mudah untuk sampai di aspek mahabbah. Jadi ini tuntunan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita mulai masuk ke penjelasan tentang mahabbah. Bismillah. Nanti yang saya tampilkan di layar ini semuanya saya ambil dari kitab Al-Hikam. Meskipun modelnya tematik ya, jadi tidak urut. Saya urutkan sendiri sesuai logik penyampaian kita malam hari ini, biar lebih mudah kita memahami mahabbah. Saya awali dari hakikat-hakikatnya cinta atau hakikatnya mahabbah. Yang pertama, mahabbah itu adalah anugerah dari Allah, pemberian Allah. Dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintainya. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu mendapatkan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu. Dan kemurahan Rabb-Mu, Tuhanmu, tidak dapat dihalangi. Jadi memang merupakan ketentuan dari Allah, ada orang itu yang diposisikan oleh Allah di level berkhidmat sepenuhnya pada Allah, level ibadah. Ada juga orang-orang yang diistimewakan oleh Allah untuk sampai di level mahabbah. Ya dua-duanya baik. Masing-masing golongan ini mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kita ini jadi abid atau asyik, kalau dalam bahasa Arabnya ya. Abid itu orang yang fokus beribadah, mengabdi pada Allah, atau asyik, orang yang sangat mencintainya. Ini dua-duanya adalah dari Allah. Jadi jangan ditanding-tandingkan, jangan diadu. Kita kan sering ngadu, ala itu lama ngerti ini fikih stok kurang dalam, itu lama tasawuf itu sesat. Enggak, dua-duanya anugerahnya Allah, dua-duanya dicintai oleh Allah. Kita yang nyinyir ini yang bermasalah. Jadi memang ada orang yang dijadikan oleh Allah berkhidmat kepadanya, ada orang yang diistimewakan oleh Allah mencintainya. Dua-duanya penting untuk kita syukuri. Nah, berarti apa? Oh, berarti cinta itu memang hakikatnya anugerah dari Allah. Kita bisa sih memaksa diri kita untuk patuh, untuk taat pada Allah misalnya. Tapi kalau rasa cinta ini kan bisa dipalsukan. Kalau Allah menumbuhkan rasa cinta itu, ya ketaatan kita, kepatuhan kita itu biasanya ya muncul karena kewajiban-kewajiban, dorongan-dorongan, tanggung jawab, dan lain sebagainya, tapi bukan cinta. Baik, saya lanjutkan. Jadi, hakikat mahabbah yang pertama itu anugerah.
Karena itu anugerah, maka teman-teman mintalah kepada Allah atau lakukan segala yang teman-teman tahu yang mengundang ridhonya Allah dan perkenan Allah sehingga menganugerahkan rasa cinta. Itulah karena hakikatnya cinta itu anugerah. Baik, kita lanjutkan. Hakikat yang kedua, mahabbah itu hakikatnya adalah ikhlas. Di kitab Hikam dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, seorang pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya atau menuntut sesuatu dari kekasihnya itu. Tetapi sejatinya pecinta adalah orang yang murah hati, memberi pada kekasihnya, bukan malah memperoleh sesuatu darinya. Jadi ini di banyak kesempatan saya jelaskan ya, hakikatnya cinta itu ikhlas. Ikhlas itu berarti orang yang mampu mengendalikan egonya. Jadi ikhlas itu yang tidak berpikir tentang aku, tapi yang dipertimbangkan adalah yang dicintai. Kalau cinta pada Allah, ya kata-kata yang paling pas untuk ikhlas itu ya lillahi ta'ala, karena Allah sepenuhnya. Ini di redaksi-redaksi niat itu kan selalu di belakangnya lillahi ta'ala. Ini sebenarnya redaksi-redaksi niat itu memang mengarahkan kita untuk menuju mahabbah, makom yang paling tinggi tadi. Hanya demi dia yang kita cintai. Ya karena yang kita cintai itu Allah, ya berarti sepenuhnya demi Allah saja. Jadi seorang yang pecinta itu tidak ingin imbalan apa-apa, tidak ingin menuntut apa-apa dari yang dicintai. Jadi inginnya apa? Memberi yang terbaik untuk yang dicintai. Nah, ini sering ada orang tanya cinta itu apa sih, terus sulit menjelaskannya. Nah, kalau versinya saya Ibnu Athaillah mudah, jelaskan saja bahwa cinta itu keikhlasan hakikatnya. Jadi ketika seseorang mampu menepis egonya demi yang dicintai. Baik, saya lanjutkan. Nah, hakikat mahabbah lagi adalah kerinduan, keinginan untuk bertemu, keinginan untuk dekat terus dengan yang dicintai. Maka di kitab Hikam itu ada kalimat betapa mengecewakan apabila engkau terbebas dari kesibukan namun tidak juga menghadap kepadanya. Dan apabila engkau sedang ada sedikit rintangan, juga engkau beranjak menuju. Kalau ada orang seperti ini, itu jangan ngaku cinta pada Allah. Jadi cirinya orang cinta itu rindu, ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Nah, silahkan teman-teman tanya pada dirinya masing-masing, atau coba teman-teman diuji. Apakah aku pernah tidak rindu sekali pada Allah? Ingin dekat terus. Nah, atau lebih sering lupa. Coba dicari, pasti ada momen-momen yang teman-teman rindu. Karena ini memang sifatnya agak hakiki kepadanya. Tapi sering kita tepis, kita singkirkan. Makanya di Hikam disebut alangkah mengecewakan. Kalau kita sedang longgar, tidak ada kesibukan apa-apa, tapi kok tidak menyibukkan diri menghadapnya. Atau ada kesulitan, tapi kok kita tidak segera menyapanya. Jadi tidak segera menuju dia. Wong kalau kita kesulitan itu kan sebenarnya Allah sedang merindukan kita agar kita datang hadir ke hadiratnya. Jadi hakikat cinta selanjutnya adalah kerinduan. Orang yang mencintai pasti rindu, baik dalam situasi senang atau dalam situasi sulit, ingin terus dekat dengan yang dicintai. Nah, ini ukuran kita cinta atau tidak. Terus, hakikat cinta selanjutnya menurut Al-Hikam adalah hadirnya sang kekasih di mana saja. Ini maksudnya apa?
orang yang mencintai itu, ada atau tidak ada yang dia cintai, dia tetap sibuk terus tentang yang dicintai, tentang kekasihnya tadi. Tapi kan kadang ada LDR, Pak, misalnya yang jarak jauh itu. Iya sih, long distance, kita hubungannya jarak jauh, tapi kadang-kadang justru dengan jauh itu pikiran kita malah sibuk terus tentang dia yang jauh. Sekarang sedang ngapain ya? Sekarang kesibukannya apa ya? Ini PPKM ini jangan-jangan dia sedang di rumah sendirian, atau dia jangan-jangan sakit, atau dia jangan-jangan, kita sibuk terus tentang dia. Jadi meskipun mungkin wujudnya tidak ada, tapi pikiran kita sibuk terus tentang kekasih kita. Hadirnya kekasih di mana saja. Di banyak presentasi sering saya ilustrasikan kan, kalau orang jatuh cinta itu kemana saja, melihat apa saja, selalu dihubungkan dengan yang dia cintai. Kalau dia jalan-jalan ke mall misalnya, terus lihat jejer motor-motor banyak di parkiran atau mobil-mobil banyak di parkiran, kita wah dia biasanya motor ini loh mereknya, dia biasanya kalau ke mall itu nongkrongnya di sini loh dia, padahal dia tidak ada, tapi kita sibuk terus tentang dia. Mungkin kita masuk ke warung makanan, ke angkringan, itu kita lihat karena pernah bareng dia, terus wah dia itu sukanya nasi ini loh, dia itu minumnya es teh yang dan lain sebagainya. Kekasihmu selalu hadir meskipun dia tidak ada. Itu tandanya cinta. Seringkali pecinta itu tidak memikirkan dirinya, yang difikirkan kekasihnya. Nah, pecinta Allah juga begitu. Pecinta Allah itu melihat apapun akan dia hubungkan dengan Allah. Hadirnya sang kekasih di mana saja, melihat apa saja, dalam apa saja. Kalau menggunakan istilah dari Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin kan, apa saja di muka bumi ini ya kalau tidak menunjukkan jalaliyahnya Allah ya jamaliyahnya. Tidak menunjukkan kebesaran Allah atau keindahannya. Satu di antara dua itu. Jadi alam semesta ini serba gelap. Dia menjadi terang hanya karena Allah di dalamnya. Siapa yang melihat alam namun tidak menyaksikan Allah di dalam atau bersamanya, sebelum atau sesudahnya, maka ia sangat memerlukan cahaya dan matahari makrifat terhalang baginya oleh benda-benda alam. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau kita melihat apapun di depan kita, kok tidak menghubungnya dengan Allah, tidak melahirkan kesadaran hadirnya Allah, ya kita ini termasuk orang yang perlu cahaya. Karena hadirnya Allah terhalang oleh benda-benda di depan kita. Padahal benda-benda di depan kita itu harusnya mengantarkan kita pada Allah, bukan malah menghalangi kita dari Allah. Melihat apapun itu, karena apapun itu kan paling tidak sebelum atau sesudahnya adalah Allah. Sebelum itu maksudnya dulu yang menciptakan adalah Allah, dan sesudahnya itu nanti semua juga kembali pada Allah. Tidak ada kan apapun di alam ini yang bukan ciptaannya Allah. Berarti melihat apapun benda-benda alam harusnya menyadarkan kita tentang Allah, mengantarkan kita kepada Allah. Jadi, melihat kecanggihan teknologi diseret, itu kan kalau kita orang yang mencintai Allah, itu menghadirkan Allah tetap. Misalnya, ya Allah, betapa Engkau Maha Kuasa menciptakan manusia dengan kecerdasan yang luar biasa sampai muncul teknologi Zoom ini. Itu kan menghadirkan Allah namanya. Tadi Zoom kita putus sebentar. Oh, itu juga menghadirkan Allah. Ya Allah, ya secanggih-canggihnya manusia, ya tetap ada kurangnya saja. Beda dengan Engkau yang maha sempurna. Loh, ini namanya kehadiran, kesadaran hadirnya kekasih di mana saja. Situasi positif atau situasi negatif. Ini berarti apa? Segala hal, segala peristiwa
itu mengantarkan kita kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepada Allah. Baik, ini hakikat cinta selanjutnya. Kita lanjutkan. Hakikat cinta yang lain adalah asyik bersamanya. Ini menarik ya, kata-kata asyik ini kalau diserap dalam bahasa Indonesia jadi asik. Asik itu nikmat, nyaman, enak, senang. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kenikmatan yang sejati itu meskipun bermacam-macam bentuknya, sesungguhnya hanyalah dengan menyaksikan atau mendekat kepada Allah. Dan azab itu, walaupun beragam jenisnya, sesungguhnya hanyalah disebabkan oleh adanya hijab antara hamba dengannya. Jadi, sebab azab itu karena adanya hijab. Sedang sempurnanya nikmat itu adalah engkau memandang wajah yang maha mulia. Nah, ini silahkan dicari kalimat ini di hikam. Jadi, kenikmatan yang sejati adalah kedekatan kita dengan Allah, dan kepahitan azab yang paling pedih adalah adanya hijab, adanya jarak antara kita dengan Allah. Ya mengapa? Kita analogikan lagi ke orang-orang yang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta itu kan kalau terhalang bertemu dengan yang dicintai, itu pasti saja gelisah luar biasa. Atau kok dilalah malam berdua bareng-bareng dengerin ngaji filsafat misalnya, itu kan asik, bisa menikmati kebersamaan berdua. Sama orang yang jatuh cinta pada Allah juga begitu, melakukan apapun kalau merasa dekat bersama dengan Allah itu nikmatnya luar biasa bagi yang sudah jatuh cinta. Tapi kalau terhalang, misalnya lupa atau lenyap kesadaran hadirnya Allah, ini kalau para sufi mereka gelisah luar biasa pasti. Pak, saya kok masih belum nyampe level itu, ya memang belum. Ini para aulia, para siddiqin yang mampu nyampe level ini. Kalau kita masih berjuang menuju ke sini, ya paling tidak malam hari ini kita dapat referensi. Di antara rumusnya takholak bi ahlakillah tadi kan, cinta ilahiyah itu bisa kita manifestasikan dalam hidup kita di muka bumi ini sebagai orang yang penuh cinta, melanjutkan karakter Rahman Rahimnya Allah. Jadi hakikat mahabbah, hakikat cinta pada Allah antara lain adalah asyik bersamanya. Kalau sedang sadar bersama Allah itu senang, bahagia, gembira. Kalau hati masih merasa risau dan sedih, itu karena masih ada yang menghalangi pandangan batin kita terhadap Allah. Teman-teman boleh menengok ke hatinya masing-masing, ke kedalaman diri masing-masing. Coba ditanya, hari ini teman-teman gelisah apa? Hari ini teman-teman risau tentang apa? Ada jawaban yang dalam, versinya Syekh Ibnu Athaillah, kalau masih ada risau dan sedih dalam diri kita, kemungkinan Allah tidak hadir sepenuhnya dalam hidup kita. Masih ada yang menghalangi pandangan batin kita di hadapan Allah. Mungkin terhalang oleh ambisi duniawi, mungkin terhalang oleh hasrat-hasrat keterikatan dengan yang selain Allah. Ini mudah menimbulkan orang risau dan sedih. Tapi kalau orang sepenuhnya sadar, sepenuhnya dekat dengan Allah, itu biasanya mengalami apapun, ditimpa apapun, tidak ada yang membuat dia risau dan sedih. Pernah saya jelaskan ketika Rasulullah munajat di Taif itu kan, Rasulullah itu ya dilempari batu di Taif itu waktu dakwah, ditabur pasir, dikejar-kejar, diteriaki orang gila. Tapi Rasulullah begitu istirahat di salah sebuah kebun kurma, kemudian munajat, ya Allah, kesulitan, sakit, dan lain sebagainya yang aku rasakan ini aku tidak masalah. Asal engkau tidak murka padaku.
Jadi, ya Allah, aku mengalami sepahit ini, tidak apa-apa. Asal engkau ridho padaku, asal engkau tidak marah padaku. In lam takun rodiban alayya fala ubali. Asal engkau tidak murka padaku, ya Allah, aku tidak peduli. Nah, ini jiwa yang penuh cinta kepada Allah. Jadi, coba teman-teman ditengok ya kegalauan, keresahan hati. Ini yang ada dalam diri kita ini sebabnya apa sih? Kalau hal-hal yang duniawi, ya menurut saya tidak harus digalaukan atau disedihkan sedalam itu. Kita selesaikan ya, kita cari solusi ya, tapi tanpa harus mengeluh, risau, sedih. Asal kita tidak kehilangan Allah. Jadi ujian kok nilainya jelek, ya saya belajar lagi biar nanti nilainya tinggi. Tidak harus terlalu sedih, terlalu risau. Asal Allah tetap ridho. Ya nilai saya jelek, tapi kan saya jujur Pak. Saya takut kalau nyontek nanti dimurkai Allah. Ini kan tidak kehilangan. Tidak apa-apa, asal engkau ridho padaku ya Allah, ujian apapun aku terima. Nah, berarti apa? Cirinya mahabbah, hakikatnya mahabbah adalah rasa asyik bersamanya. Nikmat kalau dekat Allah terus itu. Dan ini saya bilang rasa, kalau rasa itu kan tidak bisa dimanipulasi. Pura-pura seneng tidak bisa, seneng ya seneng, kita sendiri yang tahu. Teman-teman silahkan metani, silahkan ngecek dirinya sendiri-sendiri, sudah nyampe di level itu apa belum. Nah, ini selanjutnya hakikat mahabbah itu adalah membebaskan dan menyelamatkan. Jadi tidak ada yang bisa mengusir ajakan syahwat dari hati kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan dan rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Jadi hawa nafsu, ambisi yang negatif, itu pasti kita bebas dari sana. Kenapa? Kita jatuh cinta pada Allah itu kan otomatis fokus kita untuk tidak membuat Allah kecewa, mencari ridhonya Allah saja. Dan itu ya otomatis yang baik-baik, yang mulia-mulia yang kita lakukan. Tidak perlu berat-berat berjuang, hati kita sudah tergeser pada Allah saja. Ajakan syahwat dan lain-lain mudah menaklukkannya. Jadi sebagaimana kita akan mudah memenangkan yang kita cintai dibandingkan godaan yang macam-macam. Jadi hakikat mahabbah yang selanjutnya adalah membebaskan dan menyelamatkan. Yo kalau kita menang dari ajakan syahwat, menang dari dorongan keburukan, tentu saja kita selamat, kita bebas. Jadi menarik ya teman-teman, kalau dalam dunia tasawuf itu makna kebebasan itu beda dengan yang kita pahami selama ini. Kalau kita kan sering menerjemahkan kebebasan itu kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi dalam dunia tasawuf, kebebasan itu adalah kita bebas dari belenggu hawa nafsu, kita bebas dari dorongan-dorongan untuk melakukan keburukan, kita bebas dari keterikatan-keterikatan selain Allah. Makanya kebebasan itu kalau dalam dunia tasawuf itu makom yang tinggi. Kalau teman-teman belajar Ibnu Arabi misalnya, di situ dijelaskan ada makom namanya makom hurriyah. Hurriyah itu makom kebebasan. Ini makom yang tinggi. Kenapa? Kalau orang sudah nyampe makom hurriyah, dia ini bebas dari kejajahan hawa nafsunya. Dia bebas dari keterikatan-keterikatan di luar dirinya selain Allah. Kalau kita kan masih banyak terikat macam-macam hal. Tapi orang yang cinta pada Allah, otomatis dia bebas. Dan pasti juga selamat. Wong dia memang masuk ke ranah yang dekat dengan Allah. Baik, jadi mahabbah ternyata membebaskan kita dan menyelamatkan. Nah ini teman-teman yang mudah-mudahan senang dengan wacana-wacana kebebasan itu. Ternyata dalam dunia tasawuf itu kebebasan itu ditawarkan lewat jalur cinta, mahabbah. Baik, kita lanjutkan lagi biar dapat banyak malam hari ini. Nah, ada lagi hakikat mahabbah, yaitu
hanya Allah yang tahu. Jadi saya bilang tadi ya, orang lain itu hanya bisa melihat gejala luar dari diri kita. Niatnya apa, motifnya apa, tujuan orientasinya kemana, itu hanya kita yang tahu. Allah saja, termasuk mahabbah. Apakah ke masjid itu tanda-tanda seseorang sudah cinta pada Allah, ke masjid terus-menerus misalnya? Bisa iya, bisa tidak. Hanya Dia yang tahu dan Allah apa yang ada dalam hatinya. Ada kan ke masjid itu ya otomatis saja, mekanis saja, karena dorongan kewajiban. Ada yang ke masjid itu mungkin karena tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Ada yang memang cinta pada Allah. Jadi hanya Allah yang tahu. Kalau urusan batin, maka teman-teman diminimalkan untuk menjudge, menghakimi batinnya orang lain. Karena kita tidak tahu. Mungkin ada orang bikin sajen, bikin tumpeng, tapi niatnya apa? Apakah menduakan Allah ataukah hanya dalam rangka biar wisatawan banyak yang datang dan secara ekonomi nanti menguntungkan, ataukah itu dalam rangka ya melestarikan saja budaya tanpa niat apapun, ataukah itu ada macam-macam niatnya. Kita tidak bisa judgement yang ada dalam hati. Ya kita bisa menyebut gejalanya. Pak, itu ada orang dipukuli loh. Nah, itu kalian juga kan harus lihat motifnya, konteksnya, situasinya. Jadi tidak bisa kita judge sampai ke isi-isinya. Hanya orang itu yang tahu sesuai konteksnya masing-masing. Wong kadang-kadang orang pacaran itu ya pakai pukul-pukulan, pakai cubit-cubitan. Itu kan kita tidak bisa, pokoknya tak lapor ke polisi ini kekerasan, kan tidak begitu. Wong itu ada motif dan niat yang berbeda. Nah, cinta juga begitu. Hanya Allah yang tahu. Tidak mesti loh yang misalnya ya jemput tiap hari, apel, nganter kuliah terus, dan macam-macam itu terus, oh berarti dia jatuh cinta. Tidak mesti juga, kadang-kadang ya karena setia kawan saja misalnya. Dan alasannya iso macam-macam. Yang dalam hati hanya Allah yang tahu. Makanya jangan dijudge. Kata Syekh Ibnu Athaillah, jika engkau melihat seorang hamba yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, dan dilanggengkannya dalam keadaan demikian, namun lama ia tak mendapatkan pertolongannya, maka jangan engkau sampai meremehkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hanya karena engkau belum melihat tanda-tanda orang arif atau cahaya indah seorang pecinta Allah pada diri hamba itu. Allah yang tahu kalian itu sudah nyampe makom cinta apa belum. Batinmu itu mencintai Allah apa terpaksa saja. Kita juga jangan menilai orang lain. Kalau ada orang, wah orang ini solehnya luar biasa loh. Orang ini rajin puasa, rajin sholat malam. Tapi kok hidupnya susah terus ya, kok hidupnya sulit terus ya. Jangan-jangan Allah tidak cinta padanya. Paling-paling ini tidak diterima amalnya. Ini menilai orang namanya. Kata Syekh Ibnu Athaillah di aforisma ini, ndak, kamu jangan menilai seperti itu, karena hanya karena engkau tidak melihat tanda-tanda cahaya atau cinta Allah padanya. Hanya Allah yang tahu. Mungkin itulah jalan Allah memuliakannya dan menyelamatkannya. Siapa yang tahu? Jadi, hakikat cinta adalah hanya Allah yang tahu. Berarti apa? Yuk kita berjuang untuk diri kita. Jangan sibuk menilai orang lain. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Oh, kalau kamu masih dangkal, kamu ngertinya masih halal haram saja. Kayak saya ini loh, sudah sampai batin misalnya. Itu, yuk kita jangan ngisi rapotnya orang lain. Wong kita ini masih levelnya juga masih murid. Jadi, mari kita perbaiki diri kita. Khususnya menuju makom mahabbah tadi.